Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa kita harus menggunakan mazhab sedangkan imam mazhab tidak pernah menyuruh untuk mengikuti pendapat mereka sendiri? Terima kasih, Ustaz. Pusiang ambo. Udah. Saya ulang lagi pertanyaannya. Biar aja supaya jemaah tahu. Halo Ustaz, mengapa kita harus menggunakan mazhab sedangkan imam mazhab sendiri tidak pernah menyuruh kita untuk mengikuti pendapatnya? Kalau boleh saya tanya, bahasanya dari mana kau tahu? Tapi nggak saya tanya, tenang, santai dikit. Oke ya, ini candanya sedikit ya. Dalil kita bermazhab. An-Nisa 59 ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu satu apa banyak? Enggak. Kata-kata ulil amri dalam ayat itu, kalimatnya satu apa jamak itu? Satu. Bagaimana dengan surat yang lain? Ar-Ra'du mengatakan walikulli qaumin hadin. Tiap-tiap kaum ada satu penuntunnya. Jelas? Ada satu. Kata Allah di sini ya mengikuti ulil amri. Kata Allah dalam An-Nisa 83, orang yang pingin kebenaran itu dapatnya dari Rasul dan ulil amri. Berarti tidak boleh melepaskan ulil amri. Begitu. Jadi yang nyuruh berulil amri siapa? Allah. Nah pertanyaannya, kenapa enggak kita langsung aja pada Quran dan Sunnah? Kan begitu pertanyaannya. Kita balik bertanya, apakah Quran ini diwariskan kepada Anda? Kan gitu. Lalu Wahabi bilang, ya iyalah kepada kita, kan gitu. Kepada kita masing-masing. Surat Fatir ayat 28 mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kata ulama berarti ada di dalam Quran. Ini gak bisa dibantah, ini Quran, kan begitu. Di ayat 32 dijelaskan, summa aurasnal kitab. Kemudian kami wariskan kitab itu. Apakah kepada sekalian umat Islam? Ternyata tidak. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, Imam Syafi'i nggak mesti nyuruh orang bermazhab lagi. Kenapa? Karena muridnya udah pandai. Kita aja yang di Tanjung Bali ini kurang pandai, kan gitu. Yang nggak pandainya, yang pandainya pandai. Atau pandi-pandian. Gitu kan? Nah, cuman kita tengok akhlaknya Imam Syafi'i. Kalau pendapatku ini bertentangan dengan hadis, apa namanya? Iza sahal hadis. Kalau hadisnya sahih, itu mazhabku. Itu bukan untuk keluar dari lingkaran. Yang dimaksud itu perbandingan antara pendapat jadid dengan pendapat qadim. Masih ada aturan mainnya. Inilah dalil menunjukkan wajibnya mazhab. Begitu. Yang nggak bermazhab, kita tanya. Nah, Imam Bukhari ahli hadis apa enggak? Ahli hadis. Dia bermazhab apa tidak? Bermazhab. Mazhabnya Syafi'i. Yang bermazhab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semua 23 perawi hadis itu semuanya bermazhab. Nah, kalau mereka ahli hadis saja bermazhab, kenapa yang ahli hadas ini mikir-mikir? Begitu. Wallahu alam ya.